Melakukan sesuatu dengan baik dan benar perlu adanya konsentrasi. Konsentrasi membutuhkan pembersihan. Seneca mengatakan, dia yang ada dimanapun sejatinya tidak ada di mana-mana. Apapun dan manapun yang kita lakukan, kita harus fokus. Mari kita latih diri kita. Seneca seorang yang kompleks. Dia seorang filosof. Dia juga bekerja dalam pemerintahan Kekaisaran Nero. Dia juga seorang penasihat. Dia seorang yang menanggung kesulitan dari penyakit, konflik, dan rintangan. Walaupun begitu, Seneca tetap menjalani kehidupan dengan baik. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya, menggunakan waktunya tidak dengan sembarangan. Seneca pernah mengatakan, hidup itu panjang kalau engkau tahu cara menggunakannya. Maka dari itu, di sini kita akan bahas bagaimana membuat hidup kita menjadi lebih baik. Apa saja kegiatan yang sulit bagi kita untuk dilakukan, yang kita coba bekerja dengan tekun, kita belajar, kita membaca buku, kita bangun lebih cepat di pagi hari, olahraga, dan sebagainya. Itu semua merupakan tantangan. Cobalah untuk hadapi tantangan tersebut. Kita mendorong diri kita untuk bangkit. Kita mencoba mendorong diri kita mulai dari yang fisik, bangun pagi dan berolahraga misalnya. Ketika kita coba dorong diri kita, bangun diri kita dari hal-hal yang fisik, secara langsung mental atau jiwa kita pun akan juga terdorong lebih baik. Seneca mengatakan, kita harus memperlakukan tubuh dengan ketat, sehingga tidak bertentangan dengan pikiran. Maka dari itu, kita tantang diri kita, carilah tantangan dan lakukan. Mulai dari fisik sehingga membangun mental. Seneca dalam perjalanan hidupnya mengalami naik turun, dapat penyakit, hiruk pikuk politik, huru-hara, diasingkan. Namun, Seneca terus mencoba. Apa yang Seneca lakukan saat menghadapi berbagai keadaan? Kuncinya terletak pada responnya terhadap keadaan. Seneca fokus dengan responnya terhadap keadaan. Dia meresponnya dengan baik. Banyak filosof Stoik menggunakan visualisasi negatif seperti yang pernah kita bahas. Seneca mengatakan, pukulan tak terduga mendarat dengan sangat keras. Nah, inilah alasan kenapa Seneca memiliki ketegaran dan ketabahan. Sehingga Seneca tidak lagi kaget atau terkejut. Dia mencoba untuk berpikir apa yang akan terjadi, entah baik atau buruk, dan siap untuk meresponnya. Bukan hanya siap, tetapi juga fokus terhadap respon yang kita lakukan terhadap apa yang terjadi, kemudian merespon dengan baik. Para filosof Stoa, termasuk Seneca, mencoba untuk mengarahkan kita menjadi lebih baik, membangkitkan dan mengembangkan potensi dalam diri, mengurangi kekurangan dan kelemahan dalam diri. Bukan berarti membuat kita untuk menjadi penindas atau sombong atau lebih daripada yang lain, apalagi merasa lebih tinggi dari orang lain. Menguasai diri sendiri berarti memiliki kendali diri. Kendali diri itu terletak pada disiplin diri. Disiplin membangun pagi, olahraga, belajar, bekerja, mengembangkan diri. Bukan orang lain yang dapat melakukan, tapi diri kita sendiri. Tujuan kita melakukan disiplin terhadap diri sendiri adalah untuk dapat menguasai atau pengendali terhadap diri sendiri. Bukan untuk orang lain, apalagi untuk mengontrol orang lain. Itulah tujuan kita. Alasan kita untuk disiplin ialah untuk diri sendiri. Kedisiplinan untuk diri sendiri untuk meningkatkan kualitas diri. Seneca sebagai filosof Stoa menginginkan orang-orang menjalani hidup dengan lebih baik, mengembangkan diri dengan tantangan, respon, dan disiplin. Hal-hal tersebut tidak lain untuk buat diri kita berkembang, menjadi master atas hidup kita sendiri.